Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, ada yang bertanya kepada saya mengenai tentang demokrasi kita atau hukum kita yang saat ini sedang gencar-gencarnya menjadi perbincangan dari para pakar-pakar hukum kita di tanah air mengenai pencalonan Gibran. Ya, di sini apakah pencalonan Gibran itu lahir dari keputusan MK yang kemudian apakah itu juga termasuk dalam kategori aspek-aspek pengubah hukum? Ya, baik, akan saya jawab di sini pertanyaannya ya, mengenai aspek-aspek pengubah hukum. Kalau kita belajar pada magister hukum, ini kita terutama dalam hukum ketatanegaraan, kita akan mendapatkan satu mata kuliah dengan buku yang berjudul aspek-aspek pengubah hukum. Nah, ini tentunya banyak sudah kita dengar dari para narasumber seperti Rapli Harun dan sebagainya yang kerap kali membahas mengenai tentang hukum kita, sehingga masyarakat Indonesia yang masih awam terhadap hukum menjadi bingung tentang apa yang sering mereka utarakan di dalam podcast-podcastnya ataupun wawancara-wawancaranya, debat di TV dan segala macam. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, saya akan coba membahas mengenai aspek-aspek pengubah hukum terkait dengan putusan MK nomor 90 yang menggulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia pada saat pendaftaran di KPU. Oke, kita ikuti bersama. Ya, baik saudara, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pertanyaan tadi. Apakah memang Gibran Rakabuming Raka bisa digolkan oleh Mahkamah Konstitusi MK dalam putusan nomor 90 ini ada kaitannya dengan aspek-aspek pengubah hukum? Ya, tadi saya jawab ya, mungkin itu bisa terjadi karena ada kaitannya dengan aspek-aspek pengubah hukum atau pembaruan hukum yang lama kemudian dibuat suatu hukum yang baru, seperti halnya dengan putusan MK nomor 90 yang memperbolehkan Gibran Rakabuming Raka yang usianya di bawah 40 tahun kemudian bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden yang tadinya tentunya tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Nah, ada beberapa hal di sini adalah faktor yang mempengaruhi. Pertama, dalam aspek-aspek hukum ini bisa dirubah adalah stratifikasi sosial, di mana di dalam stratifikasi sosial ini adalah perbedaan dalam kelas atau lapisan-lapisan yang ada di masyarakat ya. Ini di masyarakat Indonesia tentunya kita ada kelas bawah, ada kelas atas, di mana memang kelas bawah ini sulit sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa berada di atas, sedangkan kelas atas adalah kelas yang selalu memimpin atau berusaha menjadikan dirinya sebagai kelas yang tidak terkalahkan oleh kelas bawah. Seperti halnya kita ketahui bahwa dalam peraturan KPU dan undang-undang kita menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu minimal harus 40 tahun. Dan dalam peraturan KPU-nya ditambahkan bahwa harus juga sudah pernah menduduki jabatan sebagai gubernur. Nah, tentunya ini menunjuk kepada stratifikasi sosial di mana aturan itu diperuntukkan oleh orang-orang yang berada di kelas atas, tentunya orang-orang yang selalu bisa memanfaatkan situasi ini dan bisa berkuasa atau yang sedang berkuasa kemudian bisa menduduki sebagai gubernur atau wali kota. Nah, bagaimana dengan lapisan yang bawah? Kalau tidak ini dilakukan perubahan hukumnya, tentunya
sampai dengan undang-undang itu tidak dirubah, maka tidaklah mungkin orang-orang seperti kita, masyarakat di bawah ini bisa mencicipi jabatan seperti wakil presiden. Jadi situ ada suatu aspek yang mengubah hukum, di mana MK kemudian merubah hukum itu dan memperbolehkan dari lapisan-lapisan itu, baik lapisan atas maupun lapisan bawah, kemudian bisa menjabat sebagai wakil presiden. Jadi ini suatu hal yang sangat positif saya kira dari putusan MK 90. Kemudian juga ada faktor yang mempengaruhi budaya. Ada budaya, terutama sekali yang paling mempengaruhi adalah budaya dari luar, di mana kita melihat dalam demokrasi misalnya di Amerika Serikat, ya, banyak pemimpin-pemimpin yang mempunyai jabatan penting di Amerika itu orang-orang yang masih berusia muda. Jadi tidak lagi harus menunggu tua kemudian baru menduduki jabatan-jabatan itu. Dan orang-orang yang berjiwa muda kemudian mempunyai pengetahuan yang luas, kemudian prestasi-prestasinya bisa dibuktikan, maka mereka bisa juga dapat mencalonkan diri atau kemudian bisa menduduki jabatan penting. Jadi pengaruh budaya dari luar yang kita lihat ini salah satu juga yang dapat mempengaruhi faktor-faktor kenapa Gibran Raka Buming Raka ini kemudian bisa digulkan oleh MK untuk bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Ya, saudara, kemudian aspek yang lainnya yaitu aspek menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Nah, kita tahu dalam pencalonan presiden maupun wakil presiden, dalam peraturan perundang-undangan juga dalam KPU, untuk wakil presiden menjelaskan bahwa memang aturannya warga negara Indonesia yang sudah berusia 40 tahun atau 40 tahun ke atas. Nah, ini mungkin akan menimbulkan suatu gejala sosial di masyarakat bagi kita yang berusia masih di bawah 40 tahun, meskipun kita berprestasi di bidang hukum atau di bidang kemasyarakatan, maka ini tidak mungkin bagi kita untuk bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau gubernur dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk hukum yang lama. Misalnya kita tahu bahwa beberapa dekade yang lalu banyak calon presiden dan wakil presiden yang sudah tua, karena mereka sudah memenuhi persyaratan itu, usianya sudah 40 tahun ke atas, kemudian beliau bisa menduduki jabatan sebagai wakil presiden, namun hasilnya tidak maksimal untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi ini ada satu menipisnya kepercayaan masyarakat kepada hukum. Untuk itu mungkin dalam aspek inilah yang kemudian membuat MK mengecualikan adanya perubahan hukum baru tentang tata cara untuk bagaimana hukum itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, tentunya dalam hal jabatan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, dikatakan juga bahwa memang suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila supremasi hukumnya dan landasan penyelenggara negaranya dijalankan tidak hanya sebatas tentang hukum yang dibuat, tetapi bagaimana hukum tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kita telah membuat aturan-aturan hukum mengenai pencalonan wapres, pencalonan presiden. Jadi bukan hanya sebatas hukum yang mengatur itu saja,
Tetapi apakah itu bisa dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai suatu kepentingan atau kompeten untuk bisa menduduki jabatan itu? Nah, ini harus dilihat juga dari apakah memang itu bisa untuk dijalankan. Ternyata mungkin dalam pandangan terakhir ini bahwa itu udah harus dilakukan perubahan sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia secara luas bagi mereka yang belum berusia di atas 40 tahun bisa untuk menduduki atau mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nah, itu mungkin salah satu aspek pengubah hukum yang mendorong MK kemudian mengabulkan gugatan atau menerima usia di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres pada periode pemilu 2024 yang akan datang. Nah, kemudian ada aspek yang paling penting sekali adalah adanya unsur politik. Jadi unsur politik di sini sangat mendukung sekali untuk melakukan perubahan hukum. John Locke mengatakan bahwa dalam sebuah negara demokrasi yang berdasarkan hukum, maka tidak elok kalau negara itu tidak memiliki partai-partai politik yang berdasarkan hukum, atau artinya satu negara yang demokratis yang berdasarkan dengan partai politik, kemudian tidak ada partai-partai politik yang disebutkan tadi tidak menjadi oposisi, maka itu ibarat kolam air yang tidak ada ikannya. Jadi mereka mengalir begitu saja berdasarkan angin saja, angin ke kiri dia ikut ke kiri, angin kanan ikut ke kanan. Jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka unsur politik dalam pembentukan hukum, pembaruan hukum ini sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena memang hukum itu dibuat berdasarkan kesepakatan politik. Sebagai negara demokrasi, siapa yang membuat hukum itu adalah pemerintah yang berkuasa dan partai-partai politik yang sudah mewakilkan masyarakat yang duduk di dalam badan-badan seperti DPR dan MPR, karena mereka lah sebagai produk-produk yang harus membuat kesepakatan hukum. Nah, tentunya dalam putusan MK 90, orang-orang yang ditunjuk pun mengadili dari memeriksa berkas-berkas yang diajukan dalam persyaratan wapres dan presiden atau wakil presiden. Itu semua berdasarkan adanya kesepakatan politik antara pemerintah dan perwakilan rakyat yang ada di DPR. Nah, jadi kalau kita permasalahkan itu kembali, ya kita akan salah karena kita bukan sebagai anggota DPR. Nah, sedangkan di anggota DPR sendiri juga ini beberapa macam fraksi-fraksi yang menangani masalah itu. Jadi kalau mereka sudah menyetujui, kemudian sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itulah jalan terakhir yang memang harus diterima oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Ya harus kita terima putusan apapun dari MK, dan alhamdulillah kita saat ini sudah diberikan satu ruang. Jadi yang mana kita memiliki usia di bawah 40 tahun, kemudian kita mempunyai kompeten untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dengan aturan putusan MK tahun nomor 90, ya tentunya kita bisa untuk melaksanakan itu. Namun memang masih ada ganjalan di sini. Di dalam putusan MK tahun nomor 90 itu menyatakan bahwa pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, ini yang masih perlu nanti dibahas kembali. Artinya ada ganjalan bagi gejala sosial tadi, masyarakat lapisan yang bawah yang tidak memiliki jabatan tersebut tentunya akan terhambat lagi dengan aturan ini. Iya, jadi saudara itu saja ya jawaban dari saya mengenai pertanyaan tentang apakah ada aspek-aspek pengubah hukum di dalam putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran menjadi cawapres.
tentunya ini banyak sekali aspek-aspek yang mendukung ke arah itu ya. Banyak juga ada aspek hukum, ada aspek sosial politik, ada aspek budaya, dan kemudian ada aspek kurang percayaan publik terhadap masyarakat mengenai hukum itu sendiri. Jadi itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.